Pagi ini, kami memulai perjalanan dari Kecamatan Ciomas, Kota Bogor, meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan, menuju alam yang lebih tenang dan kehidupan yang lebih sederhana. Tujuan kami, Kampung Marengo, sebuah tempat di mana waktu seakan berhenti dan tradisi hidup dalam setiap napas alamnya. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah perjalanan menuju hati alam, di mana suku Baduy hidup dengan cara yang sangat berbeda dari kehidupan modern yang kita kenal. Dengan berjalan melintasi hutan, kita akan menuju ke sebuah tempat di mana teknologi tidak menguasai kehidupan dan manusia hidup selaras dengan alam. Di balik keheningan hutan Banten, masyarakat Kampung Marengo hidup selaras dengan alam. Mereka menjadikan hutan dan kebun sebagai sumber utama kehidupan, memanfaatkan hasilnya tanpa merusak keseimbangannya. Tanaman apa saja yang biasanya ditanam di kebun? Kalau tanaman yang biasa ditanam di kebun di Baduy itu ya paling satu padi, Ya. itu mah udah pasti bahan pokok gitu kan. Terus ada juga kencur, jahe kayak gitu. Terus singkong, duren, dan masih banyak lah tanaman-tanaman yang bisa ditanam di Baduy itu yang bisa memenuhi masyarakat. Bagaimana cara memilih tanah atau tempat yang baik untuk berkebun? Kalau masalah tanah itu biasanya nggak terlalu ini ya, gimana kita yang merawat tanah. Ya. Soalnya di Baduy semua tanah sih hampir di seluruh Indonesia tanah itu semuanya bagus. Semuanya bagus, cuman gimana kitanya bisa nggak ngerawatnya gitu. Kalau di Baduy itu sistemnya dibersihin dulu. Dari semua rumput itu dibersihin dulu semua. Biasanya untuk apa saja hasil kebun digunakan? Biasanya untuk dijual, ada sebagian yang dijual. Terus buat kebutuhan sehari-hari juga aja, kayak yang dijual itu kan kayak jahe, kencur, itu sebagian dijual ke pasar kayak gitu. Baik, apakah ada cara khusus Kang yang digunakan untuk merawat tanaman ya? Kalau cara khusus itu nggak ada ya, paling perawatan doang. Minimal itu perawatan sebulan 2 kali atau 3 kali lah. Jadi ada rumput liar dibersihin lagi gitu, yang mengganggu ke tanaman-tanaman itu. Oke, baik. Bagaimana cara menjaga agar tanaman tumbuh baik tanpa merusak alam sekitar? Ya paling dengan itu tadi prosesnya, dengan perawatan yang baik, dengan cara yang baik, Ya. tanpa menggunakan pupuk organik yang kayak gitu yang bisa merusak si tanah juga kan kalau kebanyakan pupuk organik kayak gitu. Kapan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen hasil kebun nih Kang? Biasanya menanamnya itu setahun sekali ya, di bulan pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun. Di saat menjelang musim hujan itu biasanya mulai gerakin masyarakat cara menanam padi kayak gitu. Kang, apa yang dilakukan jika musim kemarau datang? Apakah hasil kebun tetap bagus? Kalau hasil kebun itu biasanya bagus terus ya. Kalau meskipun
musim kemarau biasanya bagus, cuman adalah kendala-kendala yang tadinya durian manis. Kalau musim kemarau mah agak jelek gitu, kayak gitu. Nggak maksimal lah gitu. Ya. Cuman sebagian doang sih itu. Oh, jadi nggak seluruhnya. Nggak seluruhnya merusak. Oke. Apakah hasil kebun dijual ke luar desa atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari, Kang? Ada yang dijual keluar desa banyak, kayak jahe, kencur gitu kan. Itu biasanya dikumpul dulu di pengepul, terus sudah full dibawa ke pasar biasanya kayak gitu. Ada juga yang dikonsumsi untuk makanan sehari-hari masyarakat. Yang dikonsumsi itu contohnya apa ya, Kang? Kayak itu tadi, jahe, kencur biasanya itu sebagian dijual, sebagian dikonsumsi. Kayak gitu. Bagaimana cara menyimpan hasil panen agar bisa awet lebih lama? Kalau cara menyimpannya itu, kalau padi ya itu disimpan ke lumbung. Itu tahan lamanya bisa tahunan kalau padi ditaruh di lumbung. Terus kalau kayak cikur sama jahe itu biasanya kalau setelah dipanen itu dicuci dengan bersih. Dengan bersih, jangan sampai ada tanah yang tersisa kayak gitu. Udah bersih, dijemur biar kering, terus dimasukin ke karung kayak gitu. Biasanya itu tahan lama kayak sih. Apakah ada kesulitan yang dihadapi saat berkebun di zaman sekarang? Paling kesulitannya apa ya? Hama kayak gitu sih, cuman hama juga jarang sih kalau di Baduy. Kesulitan kayak itu nggak terlalu sih, nggak terlalu. Ada bahan yang buat pembunuh? Nggak ada ya, soalnya kan nggak diperbolehkan kalau di sini. Pertanian menjadi sumber utama kehidupan masyarakat Kampung Marengo. Mereka menanam padi huma di ladang, menggunakan metode pertanian alami yang diwariskan turun-temurun. Selain padi, mereka juga menanam singkong, kencur, jahe, duren, dan tumbuhan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Filosofi hidup suku Baduy mengajarkan keseimbangan dan keharmonisan dengan alam. Aturan adat melarang perusakan hutan atau penggunaan bahan-bahan kimia dalam pertanian. Selain dari kebun, masyarakat Kampung Marengo juga memanfaatkan hasil hutan, kayu bakar, rotan, daun-daunan, hingga madu hutan. Masyarakat Desa Marengo atau suku Baduy menunjukkan kepada kita bagaimana hidup dalam harmoni dengan alam. Kebun dan hutan bukan hanya memberi mereka makanan, tetapi juga identitas, filosofi, dan kebijaksanaan yang mendalam. Sebuah pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga alam demi kehidupan yang berkelanjutan. Berada di ketinggian 760. Jadi, Bu, ini dibuat sama guys. Ayo, jangan. Kita balik ke